Halo everyone, it's Marita and welcome to this video di mana kita akan membahas tentang bahasa Inggris dengan cara yang lebih seru, menyenangkan, dan tentunya mudah dipahami. Di video kali ini, aku nggak akan bahas yang berat-berat kok, tenang aja. Aku akan bahas sesuatu yang santai-santai aja, ringan-ringan aja. Nah, sebelum itu, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian pas lagi denger musik nih, lagi denger lagu, kalian tuh ngerasain lagu tuh relate banget sama kalian, terus ngerasa tuh kayak ini lagu tuh lagi ngomong gitu sama kita, kayak entah itu berupa pesan atau nasihat atau bisa juga kayak reminder aja gitu buat kita. Pernah kan? Soalnya hari ini aku mau bahas sebuah lagu dari band yang amat terangat sangat populer, legendaris. Ada yang udah tahu? Ya, hari ini aku akan bahas lagu Hey Jude dari The Beatles. Di video sebelumnya kan aku udah bikin nih lirik dan terjemahan lagu Hey Jude ini. Nah, kalau kalian belum nonton video liriknya, kalian bisa klik di link description karena aku udah taruh di sana, oke? Sebelum kita masuk ke makna lagunya, kita kenalan dulu ya dengan band di balik lagu ini. The Beatles adalah salah satu band yang paling berpengaruh di dunia. Mereka terbentuk di Liverpool, Inggris pada tahun 1960. Band ini terdiri dari 4 orang anggota, yaitu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Mereka ini juga dikenal dengan sebutan The Fab Four atau The Fabulous Four. Nah, The Beatles ini bukan hanya menciptakan lagu, mereka juga mengubah sejarah musik dunia. Sepanjang karir mereka, The Beatles ini telah merilis 12 album studio utama, dimulai dari tahun 1963 hingga 1970. Album pertama mereka berjudul Please Please Me pada tahun 1963, diikuti dengan With the Beatles, A Hard Day, dan lain sebagainya, dan berakhir di album Let It Be pada tahun 1970. Nah, setiap album yang mereka buat ini pastinya menunjukkan perkembangan musik mereka dari yang awalnya hanya lagu-lagu sederhana hingga menjadi musik yang sangat eksperimental. Nah, selain itu, The Beatles ini pastinya karena sudah populer dan legendaris, pastinya mereka banyak sekali meraih penghargaan. Nah, mereka meraih penghargaan bergengsi seperti Grammy Awards, termasuk Album of the Year, terus mendapat Brit Awards, serta memenangkan Academy Awards atau Oscar untuk film Let It Be. Terus mereka juga masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1988. Sekarang kita akan mengulik nih, apa sih sekiranya cerita di balik lagu Hey Jude ini? Kalian pasti penasaran kan, kayak kenapa sih Paul McCartney ini sampai seniat itu membuat lagu itu dengan perpaduan aransemen and melodi yang sebagus itu. Kayak apa sih yang menginspirasi dia untuk menciptakan karya tersebut? Lagu Hey Jude ini dirilis pada tahun 1968 dan ditulis langsung oleh Paul McCartney. Banyak orang percaya bahwa lirik-lirik lagu dalam Hey Jude ini ditujukan untuk si Julian Lennon. Julian Lennon ini adalah anak laki-laki dari pasangan John Lennon dan Cynthia Lennon. Karena pada saat itu ceritanya Julian Lennon ini dia tuh sedang mengalami keterpurukan, sedang sedih, sedang gundah lah gitu, karena dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya yaitu si John Lennon dan Cynthia Lennon harus berpisah. Nah, oleh sebab itulah publik banyak berasumsi bahwa ini lagu tuh ya tujuannya untuk menghibur
si Julian Lennon ini sebagai bentuk rasa kasih sayang paman ke keponakannya gitu loh. Makanya itulah yang membuat banyak orang percaya bahwa lagu ini tuh dibuat untuk Julian gitu. Sebab ketika si Paul McCartney ini memperdengarkan lagu Hey Jude ini pertama kalinya kepada John Lennon, si John Lennon ini ngerasa kayak it's me, dia bilang. Dia ngerasa ini relate banget gitu sama kehidupan dia yang penuh perjuangan, apalagi dia abis divorce gitu kan. Jadi kayak ini tuh sesuatu lagu yang bikin membangkitkan aku lagi, dia bilang gitu. Tapi ternyata si Paul ini langsung membantah pernyataan tersebut dan langsung bilang no, it's me, dia bilang gitu. Karena ya dia bikin lagu ya karena untuk ekspresi dia aja gitu, sebagai bentuk cara si Paul ini untuk mendeskripsikan perasaan dia dan segala macam gitu kan, yang dituangkan dalam sebuah karya gitu aja gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah liriknya secara detail. Kita mulai dari bait yang pertama. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your head, then you can start to make it better. Nah, pada dua line awal, yang pertama yaitu Hey Jude, don't make it bad. Di sini si Paul itu mengartikan bahwa Hey Paul gitu, dia tuh mengingatkan pada dirinya sendiri, don't make it bad gitu. Jangan terlalu terpuruk, jangan terlalu larut dalam kesedihan akan keadaan gitu. Terus yang lain kedua yaitu take a sad song and make it better. A sad song di sini diartikan sebagai hubungan si Paul dan Jane yang sudah berakhir, dan kesedihan yang dimaksud itu ya tadi karena si Paul ini kan habis putus dari si Jane Asher. Makanya dia menulis lagu itu tuh karena lagi dalam masa life after breakup gitu. Alasan dari kandasnya hubungan Paul McCartney dan Jane Asher ini dikarenakan Paul ini kedapatan berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Frances Swatch. Nah, jadi ternyata selama masa si Paul dan Jane ini berpacaran, sedang menjalin kasih, ternyata si Paul ini tuh kayak nggak ada perasaan gitu dengan si Jane. Padahal dia tuh sebenarnya udah bertunangan sebenarnya. Tapi dia ngerasa aku tuh kayak nggak klop gitu sama si Jane. Kayak aku ngerasa ini tuh hubungan ini tuh hampa, dia bilang gitu. Makanya selama pas berpacaran itu ternyata si Paul ini juga banyak melakukan kencan bersama wanita-wanita lain. Dan pada saat itulah si Paul McCartney ini bertemu dengan si Linda. Dia berkenalan gitu. Dan kebetulan si Linda juga pernah mengajak si Paul untuk urusan sebuah rekaman musik gitu di New York. Dan Linda inilah yang pada akhirnya menjadi istrinya si Paul McCartney. Jadi maksudnya si Paul di sini tuh bisa loh memperbaiki kisah sedih itu menjadi kisah bahagia gitu loh. Dengan cara yang lain ketiga, remember to let her into your heart. Nah, di sini her itu ditujukan kepada Linda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Linda itu kan kenalan dekat si Paul. Jadi ternyata si Paul ini juga mulai menaruh hati, mulai membuka hati kepada si Linda. Jadi Paul ini tuh mengingatkan kepada dirinya, ayo coba buka hati gitu untuk yang baru gitu. Remember to let her into your heart. Remember to let Linda into Paul's heart gitu. Then you can start to make it better. Maka kamu akan mulai baik-baik saja. Pada bait kedua ini, kita bisa lihat pada line pertama, Hey Jude, don't be afraid. Ya, ini sudah jelas ya, bahwa dia bilang ke Jude,
atau ke diri dia sendiri gitu kan. Don't be afraid, jangan takut gitu. Jangan takut di sini tuh maksudnya jangan takut untuk melangkah, jangan takut uh, untuk melakukan perubahan atau berubah ke arah yang lebih baik gitu. You were made to go out and get her. Nah, di sini maksudnya tuh ya kamu diciptakan untuk pergi dan menemuinya gitu. Karena di sini kamu tuh memang diciptakan untuk dia gitu. Jadi dapatkanlah dia gitu. Dia ini tadi ya maksudnya si Linda itu tadi. Terus untuk line the minute you let her under your skin. Nah, di sini maksudnya let her under your skin itu tuh membiarkan dia di sini tuh si Linda tadi under your skin itu kayak berada di sisimu, di dekatmu gitu loh. Ketika kamu membiarkan dia berada di dekatmu gitu. Atau bisa juga diartikan under your skin ini tuh sebagai apa ya? Ketika kamu membiarkan dia berada di hatimu gitu loh, under your skin. Then you begin to make it better. Maka kamu akan mulai baik-baik saja. Kamu akan merasa mulai baik-baik saja dengan situasi itu gitu. Bait yang ketiga yaitu and anytime you feel the pain, hey Jude, refrain, don't carry the world upon your shoulders. Nah, di sini maksudnya itu and anytime you feel the pain, ketika kamu merasakan sakit, ketika kamu lagi sakit, hey Jude, refrain, bertahan, kamu harus bertahan gitu. Atas rasa sakit itu kamu jangan menyerah, jangan sampai putus asa dengan rasa sakit itu gitu. Don't carry the world upon your shoulders. Dan di sini maksudnya kamu itu jangan semuanya kamu pikul sendiri beban-beban itu. Kamu bisa sharing masalah kamu ke teman kamu atau ke orang-orang terdekat yang kamu percaya gitu. Di sini tuh pesannya tuh kamu tuh jangan nyimpen mendem masalah itu sendiri gitu loh. Bait yang keempat yaitu for well you know that is a fool who plays it cool by making his world a little colder. Nah di sini plays it cool itu tuh kayak bertindak seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Kayak nggak ada suatu hal yang mengganggumu. Itu sebenarnya hal yang bodoh. Makanya di situ si Paul ini bilang it's a fool. Itu sebuah hal yang bodoh gitu loh. Untuk berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa gitu loh. Dan itu tuh cuma buat dunia tuh terasa lebih dingin dan lebih pahit aja gitu rasanya. Bait kelima yaitu hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Nah, maksud pada bait ini yaitu hey Jude, don't let me down. Hey Jude, hey Paul, don't let me down. Jangan mengecewakanku. Jangan inilah. Dia tuh si Paul ini ngomong ke dirinya sendiri, janganlah mengecewakan dirimu sendiri gitu. You have found her, now go and get her. Nah, di sini maksudnya kamu tuh udah bertemu dengan dia, kamu sudah menemukan dia. Sosok yang selama ini kamu cari, yaitu si Linda tadi. Her ini kan si Linda. Now go and get her. Kamu sekarang pergi dan dapatkan dia. Kamu kejar dia gitu loh. Kejarlah cintamu gitu. Tapi sebelum dia yakin untuk benar-benar menemui si Linda ini, untuk mengejar cintanya Linda ini, si Paul ini nih berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri dulu gitu. Dia meredam emosinya dulu apapun yang sudah berlalu gitu. Jadi dia mencoba untuk memperbaiki lah gitu kan masalah emosionalnya dia gitu. Jadi nantinya supaya pas dia lagi menjalin kasih dengan si Linda tidak terjadi hal seperti hubungan si Paul dengan Jane yang lalu gitu, yang dia merasa hubungannya hampa dan segala macam karena si Paul ini sudah berdamai gitu dengan masa lalunya dan mulai membuka lembaran baru bersama Linda gitu. Remember to let her into your heart, ya sama seperti tadi untuk membiarkan si Linda masuk ke hatimu dan you can start to make it better. Maka kamu akan mulai untuk baik-baik saja gitu. Bait ke-6 yaitu so let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. Nah di sini
Maksudnya so let it out and let it in ini tuh maksudnya let it out itu tuh merujuk pada apapun suatu hal yang sudah terjadi di masa lalu, suatu hal buruk itu, masalah yang ada di masa lampau itu, lepaskanlah masalah itu dan let it in. Let it in ini maksudnya hal-hal baik yang akan terjadi, yang akan kamu hadapi di masa depan itu biarkanlah hal-hal baik itu masuk di dalam dirimu. Dia tuh mencoba untuk inilah mengingatkan kembali kepada dirinya gitulah. Lepaskan apapun masalah itu yang sudah terjadi, biarlah terjadi gitu. Terus let it in, biarkanlah hal yang baru itu datang gitu. Hey Jude, begin, mulailah, dia bilang di situ. You're waiting for someone to perform with. Nah, jadi ceritanya di sini maksudnya perform with itu tuh ketika cerita dimana si Paul ini tuh udah enggak build music lagi sama si John Lennon karena posisinya itu telah digantikan oleh Yoko Ono, yaitu istri barunya si John Lennon. Soalnya pada saat itu si Yoko ini tiba-tiba membawa sebuah perubahan musik yang disebut dengan Revolution 9. Nah, dimana Revolution 9 ini tuh recordnya itu bersama si Yoko itu tadi. Dan sesuai dengan permintaan si Yoko ini nih mulai banyak berkontribusi nih dalam musik-musik yang dibuild oleh si Lennon. Terus juga tiba-tiba si Yoko ini tuh selalu menemani si Lennon di studio, terus ya selalu memberikan komentar dia, terus input dia yang dibuat oleh John Lennon ini. Jadi dia tuh kayak terikat gitu loh di dalam proses-proses build up pembuatan musiknya si John Lennon ini. Dan ini tuh berefek pada digantikannya Paul sebagai partner si John Lennon ini. Paul ini tuh tergantikan sebagai partner proses pembuatan musik yang kreatif gitu loh. Jadi karena posisi Yoko udah mendominasi, jadi si Paul ini udah tergantikan gitu loh. Dan maksudnya you're waiting for someone to perform with ini tuh dia tuh udah kehilangan si John ini sebab sudah tergantikan oleh si Yoko, dan dia tuh juga butuh seseorang yang bisa menggantikan kekosongan itu gitu loh. Seseorang yang si Paul ini tuh udah ngerti gitu loh, dia tuh bakal bisa perform dengan dia gitu loh. Bait ketujuh yaitu and don't you know that it's just you had you'll do the movement you need, it's on your shoulder. And don't you know that it's just you itu tuh maksudnya ya, tidak kamu tahu gitu bahwa hanya ada kamu sendiri gitu loh. It's just you, hanya ada kamu lagi kesepian. Si Paul ini kayak bilang ke dirinya gitu loh, kamu tuh lagi sendiri gitu loh. Even dari kekasih pun belum ada gitu loh. Teman untuk bermusik juga udah terganti. Tapi dari kesendirian itu si Paul ini tuh remind lagi gitu loh. Hey Jude, hey Paul gitu, you'll do, kamu pasti bisa gitu. The movement you need is on your shoulder gitu. Maksudnya tuh kayak kamu tuh harus mendengarkan apa yang hati nuranimu bilang kepadamu gitu lah. Kamu harus ikutin apa kata hatimu gitu. Dan bergeraklah ke arah yang mau kamu tuju gitu, yang membawamu gitu. Terus ya pastinya nanti kamu akan mulai baik-baik saja gitu. Dan hal itulah yang memang dilakukan si Paul ini gitu. Dan setelah si Paul ini break up dengan Jane, after beberapa bulan, si Paul ini berinisiatif untuk membawa Linda ke Inggris. Ya, di sana dia ingin memulai yang baru lah gitu bersama Linda tanpa memikirkan apapun di masa lalunya.
Dan setelah beberapa bulan, tak lama kemudian mereka berdua pun akhirnya menikah. Setelah itu The Beatles sudah berakhir, tidak ada lagi apa ya, bisa dibilang bubar gitu. Dan Paul nggak pernah lagi jadi partner dengan si John Lennon. Nah sekarang dia kerjanya sama si Linda gitu, dia fokusnya sama Linda, dia duet sama Linda, perform sama Linda, hal yang bener-bener dia lakukan sesuai dengan lirik yang dia buat. Jadi sebenarnya apa yang Paul McCartney ini tulis dari lirik Hey Jude ini itu tuh kayak sebuah manifesting jatuhnya ya. Karena kita ngelihatnya di sini apapun yang dia tulis itu dia kerjakan, dia lakukan dan itu jadi kenyataan gitu loh. Dan iya, pada kenyataannya dan pada akhirnya semuanya terjawab. Hey Jude itu adalah si Paul. Nah, jadi begitulah cerita di balik lirik-lirik yang ada di lagu Hey Jude ini ya guys. Jadi lagu ini tuh ya dari Paul untuk Paul itu sendiri. Jadi bukan untuk Julian atau untuk Lennon atau untuk siapapun gitu. Ya untuk dirinya sendiri sebagai support gitu, dukungan untuk dirinya untuk lebih bangkit dan lebih baik lagi gitu. Segitu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di komen. Terus jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman kalian ya. Oke? Once again, thank you very much for watching. Bye everyone.